Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang lagi marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di sini bukan berarti kita hanya sekedar sholat, puasa, zakat, sedekah, bukan. Itu hanya takwa, itu syarat. Semua itu sholat, puasa, zakat, sedekah itu syarat untuk mendapatkan surganya Allah. Bukan berarti ketika kita menjalankan puasa, sholat, zakat, sedekah itu kita masuk surga, bukan. Surga itu hak prerogatifnya Allah, bukan milik kita. Itu hanya salah satu syarat ya. Syarat untuk mendapatkan surganya Allah adalah itu puasa, jalankan perintahnya, tinggal larangannya, zakat, sedekah. Itu syarat untuk bisa masuk surganya Allah. Bukan berarti orang menjalankan perintahnya Allah, menjalankan larangannya Allah itu masuk surga. Bukan berarti. Tapi itu salah satu syarat untuk mendapatkan surganya Allah. Karena surganya Allah itu adalah hak prerogatifnya Allah. Ya. Orang nggak puasa bisa masuk surga, itu haknya Allah. Tapi kan syaratnya puasa, sholat, zakat, zakot, jalankan perintahnya, tinggal larangannya, itu adalah syarat bisa masuk surganya Allah. Perkara masuk surga apa enggaknya itu hak prerogatifnya Allah. Kitanya syaratnya dulu, jalani syaratnya dulu. Tapi ada yang lebih penting dari yang langsung ke Allah. Contoh seperti ini. Ada suatu kantor itu membutuhkan suatu karyawan staf tetap. Dan itu ada syaratnya. Syaratnya adalah ya seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, dan ijazah S2. Nah, ketika kita sudah memenuhi syarat itu, tiga syarat itu dengan S2, fotokopi KTP dan KK, bukan berarti kita langsung diterima di perusahaan itu, bukan. Itu adalah salah satu syarat untuk bisa kerja di perusahaan itu. Sama dengan halnya tadi, sholat, zakat, puasa, sedekah. Itu hanya syarat untuk bisa masuk surganya Allah. Bukan berarti dengan menjalankan semuanya itu kita masuk surganya Allah, bukan. Surganya Allah itu adalah hak prerogatif Allah mutlak. Lalu gimana? Yang lebih bagusnya lagi dan simple, sangat bagus dan bagus. Kita lanjut. Ketika kita sudah memenuhi syarat tadi, contoh di perusahaan tadi sudah memenuhi KTP, ijazah S2, ada KK, diteslah sama yang ngetesnya, yang mereview, dicek. Oh masuk, direview dulu. Nah, ada salah satu orang datang membawa ijazah S2, KTP dan KK tadi, dibawa ke bagi pemeriksaan. Begitu nyampe bagian pemeriksaan, dicek sama dia. Dia belum lihat. Dilihat perawakan wajahnya, postur tubuhnya, dan ditanya dulu dengan kata-kata. Kamu berasal dari mana, tinggal di mana, apa skill kamu, apa yang kamu bisa. Dia menjawab dengan jujur apa kerjaannya, kebiasaannya hari-hari, ngapain. Setelah bercerita-cerita, lihat skillnya, lihat kepandaiannya, dia belum lihat jalan. Apa kata dia bilang? Masuk, lulus. Nah, persyaratannya kan KTP, ijazah S2, dan KK. Ini belum dilihat sama sekali tapi langsung masuk. Lah kok bisa? Lah yang dia yang ngetes kok. Karena dia tahu mana yang bisa masuk, maka dia tahu. Berarti apa? Persyaratan nggak berlaku sama dia karena dia yang pakai, karena dia yang menerima orang itu. Bisa, ya bisa. Ya. Berarti bukan berarti orang punya S2 bisa kerja di perusahaan itu, bukan. Ini udah bawa ijazah S2, KTP, KK, nyampe di sana ditanya biasanya apa, ditanya skillnya, dia langsung bisa membaca, udah langsung masuk. Gak usah pakai ijazah lagi, langsung masuk. Begitu juga dengan kehidupan kita bertakwa kepada Allah. Ketika kita setoran kita nanti di akhirat, puasa, zakat, salat, semuanya setoran, nanti kan itu lagi. Masuk surga apa enggak itu masalah Allah. Tapi ada lebih bagus dan bagus lagi dan lebih langsung sampai kau. Apa itu? Selain dari puasa, zakat, sholat, sedekah, itu adalah menolong orang bagi yang mau ditolong dan membantu orang bagi yang bertolong. Ini
poin yang sangat-sangat penting. Bang, bukankah sholat penting? Iya, jalurnya beda bro. Itu jalurnya untuk mendapatkan syarat untuk mendapatkan surganya Allah. Yang menolong orang adalah langsung kepada Allah. Ingat, contoh seperti ini. Kita membantu seseorang yang butuh pertolongan. Sebenarnya ketika orang butuh pertolongan itu, di samping dia itu ada Allah. Allah lagi menunggu siapa yang membantu orang. Dan tengah langsung orang tuh nggak peka. Ketika Allah memanggil dia untuk membantu si A, dia nggak peka. Ketika Allah memanggilnya kita untuk membantu si A, kita juga nggak peka. Nggak pernah peka. Kenapa nggak pernah peka? Kita selalu sibuk dengan hidup ini sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Padahal poin yang paling penting adalah kita menolong orang lain. Ini kemana arahnya? Ketika kita menolong orang lain, ketika kita membantu orang yang mau dibantu, ketika menolong orang yang bertolong, itu langsung poin yang langsung kasih Allah. Poin langsung dari Allah. Ya, poin. Berarti bukan berarti kita tidak sholat, bukan berarti kita tidak zakat, bukan kita sedekah, bukan. Jalurnya beda. Itu syarat untuk mendapatkan surga. Tapi untuk kita langsung ke Allah, yaitu adalah menolong orang bagi yang bertolong dan membantu orang yang mau dibantu. Banyak orang-orang ketika ada orang pertolongan cuek-cuek. Ketika orang butuh pertolongannya, pura nggak tahu. Saya mau sholat dulu. Ada orang minta pertolongan, ini dulu. Padahal ketika dia mau menolong orang itu, Allah langsung yang ngasih ke dia. Karena Allah berada di samping orang yang butuh pertolongan. Allah bisa aja langsung nolong, tapi nggak mungkin bisa enggak. Karena orang-orang sekelilingnya nggak peka, jadi nggak menurut Allah. Padahal Allah berada di orang butuh pertolongan itu. Itu yang langsung poin dari Allah. Apa diperiksa lagi? Apa harus dicek lagi persyaratannya? Enggak. Ketika kita menolong orang lain yang butuh pertolongan kita, itu langsung cash. Bukan debit lagi, bukan transfer lagi, cash, langsung dibayar tunai sama Allah. Maka itu dalam buat kawan-kawan semuanya dalam kehidupan ini, ayolah mari kita tingkatkan takwa kita, bukan sekedar menjalankan puasa, zakat, sholat dan sedekah, tapi itu adalah bangkitkan energi positif kita untuk membantu orang-orang yang dibantu. Bang, saya nggak punya uang. Membantu orang itu bukan harusnya uang. Orang ngobrol, ada masalah, kita hadir dalam kehidupannya dia, mencari solusi. Walaupun kita tidak bisa memecahkan masalahnya, dengan ada teman ngobrol orang lagi galau, itu galaunya hilang. Walaupun sesaat hilang. Ada teman lagi galau, frustasi, kalah main slot, kalah main judi, habis-habisan, misalkan frustasi nih, habis pinjol, langsung main slot, habis. Istri marah-marah, keluarga marah-marah, mertua sucerin anaknya, istri nggak pulang ke rumahnya, uang nggak punya, utang di mana-mana, butuh teman curhat. Kita hadir nih sama dia ngobrol. Saat ngobrol sama kita, sementara di saat itu kegalauannya hilang. Walaupun 1 detik kegalauannya hilang dengan ngobrol sama kita, itu dimasuk poin dari Allah. Kenapa? 1 detik dia nggak memikirin masalahnya, 1 detik dia nggak memikirin hutangnya, karena terhibur dengan ngobrol kita, terfokus dengan ngobrol sama kita, itu udah poin buat kita, karena kita sudah membantu orang. Gampang kan? Gampang banget nyari poin yang langsung dikasih Allah. Tapi gak usah dibawa. Bukan berarti kita nggak usah sholat, bukan berarti kita nggak usah puasa, bukan berarti kita nggak usah zakat dan sedekah, bukan. Ini beda jalur, itu syarat. Nah ini langsung poin yang dikasih Allah ya ini. Ketika kita menolong orang yang mau ditolong, ketika kita membantu orang yang mau dibantu, itu adalah pertolongan Allah kepada kita, pertolongan Allah buat kita. Dan terkadang manusia itu gimana ya? Ketika ada orang mau dibantu nggak peka, itu nggak peka itu. Kadang minta pertolongan, entarlah. Ada orang butuh pertolongan, saya nggak punya uang. Saya juga punya masalah bu, masalah saya banyak bro. Bukan dia banyak masalah gitu, bukan. Jadi dengan adanya orang lagi galau itu ngobrol sama kita,
1 detik aja dia menghilangkan, lupa dengan masalahnya, lupa dengan yang digalaukannya itu, dengan terfokus dengan ngobrol, itu kita sudah membantu loh. Itu kita mendapatkan poin 1 dari Allah. Kata Allah, kontan buat kamu, tunai saya langsung kasih, langsung dari Allah, tanpa diperiksa lagi. Ketika kita bisa meredakan kegalauan orang, bisa membantu orang lain, sangat gampang sekali kalau untuk mendapatkan poin dari Allah. Cuman untuk menerapkannya susah, untuk mempraktekannya susah. Untuk itu buat saya, buat kawan-kawan, himbau saya buat kawan-kawan, perbanyaklah menolong orang yang mau ditolong. Perbanyaklah, menjadilah orang bermanfaat bagi manusia sekelilingmu dulu, terutama keluarga kamu dulu. Jangan sampai keluarga kamu membencimu, keluarga kamu dengan ada kehadiran kamu dia gelisah, dengan ada kehadiran kamu dia itu tertekan, bukannya hanya tenang, tapi dengan ada kehadiran kita, keluarga kita, anak istri kita tuh nyaman. Itu dia. Ketika anak istri kita nyaman dengan kita, udah poin buat Allah. Kenapa? Mungkin anak kita lagi tertekan di sekolahan, pulang-pulang teman kita ngobrol ini, akhirnya nyaman, masalah di sekolahnya hilang. Itu kita membantu poin loh buat kita, walaupun tuh anak kita loh. Jadi bukan berarti hanya sholat saja, ya. Itu aja, semoga bermanfaat buat kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.